Lo pasti juga penasaran kan, kenapa banyak orang kaya Indonesia yang nyimpen sebagian duit mereka di Singapura? Kalau kita lihat seberapa banyak orang kaya di Indonesia, banyak banget bos. Menurut Forbes aja, ada 50 keluarga terkaya di Indonesia yang kalau kekayaan mereka digabung guys, itu nilainya bisa sampai 4.900 triliun rupiah. Dan buat gambaran perbandingan aja, APBN Indonesia buat setahun, biasanya itu kisaran 3.600 sampai 3.800 triliun. Artinya, total kekayaan 50 keluarga terkaya di Indo kalau digabung nominalnya lebih gede dibandingin belanja negara satu tahun. Kekayaan mereka hampir 5.000 triliun, sedangkan belanja negara setahun nggak nyampe 4.000 triliun. Segitu banyak ya kekayaan mereka para orang kaya di Indonesia. Nah kocaknya, orang-orang kaya Indo ini kayak nggak suka buat nyimpan hartanya di negaranya sendiri. Banyak dari mereka yang nyimpan sebagian asetnya bukan di Indonesia, tapi mereka lebih suka nyimpen di Singapura. Pertanyaannya, kenapa? Nah, kita coba jawab di sini. Ada beberapa faktor guys, alasan kenapa orang kaya Indonesia lebih suka taruh duit di Singapura. Pertama, karena stabilitas mata uang. Harus kita akuin, rupiah, mata uang kita, termasuk mata uang yang relatif lebih fluktuatif atau naik turun dibandingin mata uang utama dunia, kayak dolar Amerika, franc Swiss, sama dolar Singapura. Lo bayangin aja, misalnya lo punya duit 500 miliar rupiah di rekening lo sekarang, terus rupiah melemah nih. Nah, nilai internasional kekayaan lo itu juga bisa berubah cukup besar kalau rupiahnya melemah. Makanya mereka ngelakuin yang namanya diversifikasi. Jadi mereka nyebar duit mereka ke banyak mata uang. Salah satunya adalah SGD atau dolar Singapura. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa harus ke Singapura? Kenapa nggak ke Amerika atau ke Swiss kalian? Jawabannya ya gampang sebenarnya. Soalnya lokasi Singapura itu paling deket dari Indonesia. Cuma 1,5 jam sampai 2 jam penerbangan udah sampai. Nah alasan kedua, kenapa orang kaya Indo lebih suka mindahin uang mereka ke Singapura? Adalah karena kepercayaan sama sistem hukum. Ini agak kompleks sebenarnya, tapi kita ambil dari POV atau kacamata orang kaya aja. Misalnya, lo punya duit puluhan miliar atau triliunan rupiah misal. Kita pasti mikir, kalau suatu hari di Indonesia ada masalah politik, masalah ekonomi, atau masalah hukum, kira-kira uang kita bakalan aman nggak ya? Kita pasti bakalan gelisah bro, kalau punya duit segitu banyak di Indonesia. Makanya mereka sebar duit mereka pindahin duit mereka kemana? Ke yang paling dekat dulu aja, ya Singapura. Soalnya selama puluhan tahun, Singapura itu ngebangun reputasi hukum yang konsisten. Korupsi di sana rendah, dan buat para orang kaya guys, kepastian kayak gitu tuh lebih berharga dibandingin sama bunga deposito yang gede. Mereka pengen aman dulu aja sebenarnya. Tapi yang harus digaris bawah ya guys, ya emang nggak semua orang kaya di Indo itu mindahin uang mereka ke Singapura. Pertanyaan berikutnya, kayak gini tuh sebenarnya ngerugiin Indonesia nggak sih? Ini sebenarnya banyak orang yang salah paham juga. Dikiranya kalau orang kaya Indonesia itu mindahin sebagian duit mereka ke Singapura, itu bisa ngerugiin Indonesia. Sebenarnya nggak juga. Ada satu hal di sini yang harus kita sepakat, dan gue yakin kalian semua sepakat. Tiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sepakat ya? Oke, sekarang kita bahas keuntungannya Singapura kalau duit orang kaya Indonesia pada pindah ke sana. Yang pasti, ini bisa memperkuat industri jasa keuangan di Singapura. Bisa narik lebih banyak perusahaan investasi global. Hasilnya, sektor keuangan di Singapura jadi naik, pasar saham di sana jadi bagus lah. Nah terus Indonesia gimana? Nah orang-orang kaya Indonesia ini juga kagak bodoh guys, mereka pinter. Karena mereka cuma mindahin sebagian uang mereka doang ke Singapura. Kenapa nggak semuanya? Karena Singapura itu lemahnya di sektor real, kayak produksi barang atau barang konsumsi yang langsung dijual ke konsumen, mereka lemah di sana. Kenapa? Pertama, Singapura itu minim sumber daya alam. Kedua, jumlah penduduk Singapura itu kalah jauh sama jumlah penduduk Indonesia. Lo bayangin aja, penduduk Singapura itu cuma 6 juta orang. Penduduk Indonesia itu hampir 300 juta orang. Populasi kita itu 47 kali lipat lebih besar dibandingin Singapura. Artinya Indonesia itu adalah pasar yang sangat-sangat besar. Makanya orang-orang kaya ini, keluarga-keluarga konglomerat Indonesia ini masih berinvestasi banyak juga di Indonesia. Tapi lebih ke sektor real kayak pabrik, retail, F&B. Soalnya pasar di Indonesia itu sangat-sangat besar. Karena penduduk kita tuh segitu banyak ya guys. Bahkan kemarin kan sampai ada berita yang bilang penduduk bumi itu totalnya ada sekitar 8 miliar orang. Dan dari 8 miliar orang di bumi itu didominasi cuma sama 5 negara. Salah satunya Indonesia. Segitu banyak ya warga Indo guys. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau misalnya uang orang kaya Indonesia yang ada di Singapura itu balik semua ke Indonesia, apa yang bakal terjadi?
Nah, ini ada beberapa skenario yang bisa terjadi kalau semua uang itu balik ke Indonesia. Pertama, skenario yang paling positif. Semua duit orang kaya ini masuk ke pembangunan pabrik, infrastruktur, bikin startup, obligasi. Dampaknya yang jelas yang udah pasti, lapangan kerja nambah, pertumbuhan ekonomi kedorong. Makanya kalau lo ingat waktu itu Presiden Prabowo tuh pernah panggil beberapa konglomerat Indonesia. Atau yang kita tahu istilahnya tuh mereka 9 naga. Mereka itu kan sampai dipanggil langsung buat ketemu sama Presiden. Asumsi gue ya, mungkin Prabowo itu minta para konglomerat ini buat narikin duit mereka balik ke Indo dan minta mereka buat bikin banyak sektor real di Indonesia. Skenario kedua ya duit mereka balik ke Indo buat beli obligasi sama saham perusahaan Indo, ngebantu pasar keuangan domestik sama pembiayaan buat perusahaan lokal. Atau yang lebih parahnya lagi, duit itu balik ke Indo tapi cuma didiemin doang sama mereka di rekening. Yang nggak bakalan jadi apa-apa juga. Karena yang paling penting itu guys, bukan duitnya ada di mana, tapi di mana duit itu bakalan bekerja. Soalnya kalau duit itu cuma parkir doang yang nggak ada manfaatnya juga. Tapi kalau duit mereka dipakai buat investasi produktif, dorong bisnis di Indonesia, bikin lapangan kerja, itu baru yang bisa bikin dampak. Nah, sekarang pertanyaan gue ke kalian, kalau kalian jadi konglomerat di Indonesia, punya duit sebanyak itu, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian bakal pecah duit kalian juga ke Singapura, kayak yang dilakukan sama mereka? Atau kalian bakal investasiin semuanya di sini dan bantu dorong perekonomian Indonesia? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton video ini. Gua Andrea Yudias, sampai ketemu di video selanjutnya.